membuka Baik. acara tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, para rekan-rekan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang yang akan mengikuti kuliah kerja nyata KKN tahun 2022, dan selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Apip Hakim STMT selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Siap, Pak Denny. Ya, baik, terima kasih telah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini ya dalam acara sosialisasi KKN. Pada kesempatan kali ini adalah sesi kedua untuk mahasiswa yang mungkin tadi pagi belum sempat mengikuti sosialisasi. Bapak Apip Hakim STMT ini selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Buana Perjuangan Karawang yang malam ini akan memaparkan atau melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan KKN tahun 2022 ini. Baik, untuk memulai acara malam hari ini kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam hari ini sudah hadir kurang lebih 200-an ya, mungkin 204 dengan saya sendiri, Dedi Prianto dan Pak Apip pada malam hari ini. Baik, kegiatan hari ini kita mulai dengan pembukaan yang sudah saya lakukan tadi, dilanjutkan dengan langsung pemaparan mungkin Pak Apip ya. Pak Apip selaku Ketua LPPM dan sekaligus pemateri pada malam hari ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi pada akhir pemaparan yang dilaksanakan oleh Pak Apip. Kepada Pak Apip Hakim, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi sebagai pembawa acara ya atau moderator pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan semakin malam semakin semangat ya. Kebetulan malam ini adalah malam minggu ya. Ya, yang biasanya ke mall, ini kita sama-sama menyaksikan sosialisasi KKN tahun 2022 gitu ya. Jadi untuk malam ini tolong disampaikan ke pacarnya ya. Ini lagi nggak bisa gitu ya, ada halangan ya. Harus fokus mendengarkan sosialisasi KKN tahun 2022 ya. Baik, tadi dikenalkan ya sedikit oleh Pak Dedi bahwa ya saya di sini adalah sebagai Ketua LPPM ya yang bertanggung jawab atas kelancaran dan juga jalannya kuliah kerja nyata tahun 2022 ini ya. Jadi Ketua LPPM sekaligus Ketua Panitia KKN tahun 2020 ya, sehingga pelaksanaan KKN itu menjadi tanggung jawab kami ya di LPPM. KKN tahun 2022 ini adalah KKN yang ke-5 yang dilaksanakan oleh UBP Karawang ya. Jadi kita telah melaksanakan 4 kali KKN ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Keempatnya itu masih di wilayah Karawang ya, termasuk yang sekarang juga kita masih melaksanakan KKN-nya di internal Kabupaten Karawang ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya kita bisa melaksanakan KKN nasional ya. Jadi kita kerjasama dengan universitas lain. Nah, biasanya akan saling tukar peserta KKN ya, seperti itu. Tolong ini yang belum di-mute, tolong di-mute ya, sehingga tidak noise atau tidak mengganggu yang lain gitu ya. Oke. Ya, jadi nanti ke depannya insya Allah akan ada KKN nasional, kemudian juga bisa jadi ada KKN internasional gitu ya.
Nah, untuk KKN ini masih dalam lingkup lokal ya, masih dalam lingkup Kabupaten Karawang. KKN kelima ini tahun 2022 mengusung tema inovasi dan digitalisasi UMKM menuju masyarakat mandiri ya. Jadi temanya itu adalah kaitan dengan UMKM ya. Ini KKN tematik ya. Tematik itu berarti kita melaksanakan KKN sesuai dengan tema yang telah ditentukan di awal. Ya, jadi fokusnya adalah UMKM. Ya, meskipun nanti di program kerjanya ada program kerja yang lain boleh ya, silakan. Tapi yang menjadi fokus adalah bagaimana kita bisa mengembangkan, membina UMKM di desa tempat kita melaksanakan KKN. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah KKN itu apa sih ya? Coba di sini ada yang berani nggak kira-kira apa definisi dari KKN? Coba ada yang berani menjelaskan atau mungkin menjawab ya dari pertanyaan saya. KKN itu apa? Kalau singkatannya, kalau kepanjangannya KKN ya kuliah kerja nyata ya. Tapi itu apa sih sebetulnya? Ya, coba ada yang bisa menjawab biar nggak ngantuk ya. Atau saya tunjuk aja. Masyarakat. Ya, silakan Mbak siapa nih? Lulu ya, Mbak Lulu Karomah. Mbak ini silakan Mbak Lulu. Pengabdian kepada masyarakat, Pak. Pengabdian kepada masyarakat. Oke, ya. Betul ya. Jadi KKN itu sesuai dengan namanya, yang pertama adalah kuliah. Ya, kalau kuliah berarti di situ ada unsur apa? Pendidikan, ada unsur pengajaran ya. Kuliah. Namun kuliahnya itu tidak di kelas ya, tapi di masyarakat ya. Jadi kuliah kerja nyata ya. Kalau kuliah di kelas kita sudah selama ini kita laksanakan gitu ya. Nah, kalau nyata ini berarti di mana? Di dunia nyata, yaitu apa? Di masyarakat ya. Kemudian juga KKN ini adalah bentuk pelaksanaan dari salah satu tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kalau kalian mengetahui bahwa perguruan tinggi itu wajib melaksanakan tridharma. Yang pertama adalah pendidikan, ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Jadi perguruan tinggi itu harus memberikan kebermanfaatan, ya, kepada masyarakat, terutama tentu saja utamanya adalah masyarakat sekitar ya, yaitu masyarakat Kabupaten Karawang gitu ya. Nah itu, jadi KKN itu selain perkuliahan ya, selain perkuliahan artinya di situ ada pembelajaran ya, di situ juga ada pengabdian ya, tadi disebutkan Mbak Lulu ya, ada pengabdian kepada masyarakat ya, bagaimana kita bisa memberikan solusi ataupun kita menjadi problem solving ya untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya, sesuai dengan julukannya ya, mahasiswa itu kan agen perubahan. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan ya, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, teori yang sudah didapatkan di perkuliahan ini jangan sampai mentok ya, tapi harus bisa diterapkan di masyarakat. Nah, inilah ajang kita ya, memanfaatkan itu gitu ya. Di KKN inilah kalian harus ya bisa memanfaatkan ya ilmu yang sudah didapat ya, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau menurut sejarahnya dulu itu KKN itu hanya di UGM saja ya. Jadi hanya UGM saja waktu pertama kali ada KKN ya tahun 70-an ya. Nah, itu di UGM, tapi ternyata ini dilihat oleh kementerian pada saat itu dinilai bagus ya, sehingga bisa diterapkan di kampus yang lain ya, seperti itu. Oke, sekarang tujuannya apa ya? Tujuannya apa nih KKN? Ada yang tujuannya mungkin mencari jodoh gitu ya. Nah, ya itu boleh ya, tapi jangan dijadikan tujuan utama ya. Biasanya ada juga loh ya, teman saya juga ada yang mendapatkan jodoh di kegiatan KKN ini ya. Nah, ini juga mudah-mudahan ya, barangkali ada juga nanti di sini ya. Ternyata setelah
acara atau kegiatan KKN selesai ya, nah ada oleh-olehnya gitu ya. Tujuannya tadi sesuai dengan definisi ya. Definisi KKN itu ya tentu saja tujuannya adalah kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi untuk mengimplementasikan ya ilmu ataupun teori yang sudah didapat ya, ini agar bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada juga sekarang yang sedang viral itu ya, apa itu KKN? Bisa penari. Ya, Penari. udah pada nonton belum ya? Udah. Udah, Nah Pak. nanti ya mudah-mudahan kegiatan KKN ini juga bisa berkesan ya. Tapi bukan horornya ya, tapi ada kesan ya, ada kesan lain gitu ya. Ya biasanya kan kalau kegiatan KKN mahasiswa itu suka ngabring ya, kemana gitu ya. Nah itu kadang-kadang itu yang membuat apa namanya kesan tersendiri ya, pengalaman tersendiri bagi rekan-rekan mahasiswa. Ya. Oke. Nah kita melaksanakan KKN ini ada dasar hukumnya ya. Dasar hukum yang paling kecil lingkupnya itu adalah kita mengikuti panduan akademik UBP Karawang tahun 2022. Kalau kalian lihat di situ ya, di buku panduan akademik pelaksanaan KKN ya itu adalah sebagai mata kuliah ya, sebagai mata kuliah. Ya, jadi KKN itu adalah salah satu mata kuliah di kurikulum di semua prodi di lingkungan UBP Karawang ya. Itu adanya di semester 7 ya, adanya semester 7. Jadi bisa kalian cek ya bahwa UBP Karawang mengadopsi KKN dan mewajibkan KKN ya. Ada memang beberapa universitas yang ya tidak mengadopsi kegiatan ini ya. Tapi saya kira UBP bagus ya tetap mempertahankan adanya KKN ya sehingga mahasiswa itu bisa diterjunkan ke masyarakat dan bisa menjadi problem solving ya. Oke. Kalau dasar hukum yang lebih luas lagi cakupannya ya ada undang-undang, ada permen gitu ya. Permen itu peraturan pemerintah ya, peraturan menteri dan seterusnya. Itu ada juga ya dasar hukumnya. Tapi yang paling kecil lingkupnya itu adalah kita mengikuti panduan akademik UBP Karawang di mana di situ KKN merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ya, yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa ya. Jadi kalau kalian tidak mengikuti mata kuliah ini, maka dipastikan nggak bisa lulus ya, nggak bisa lulus. Karena tidak ada satu mata kuliah yang nilainya E ya, gitu. Ya, kemudian juga jangan menunda apa namanya mengambil mata kuliah KKN ya. Kalau kalian menunda KKN ya, misalnya nih yang sekarang nih angkatan 2019, idealnya kan pada tahun ini dia melakukan KKN ya, tapi dia tunda ya, dia tunda tidak mengambil mata kuliah KKN, maka ini akan berakibat pada penambahan masa kuliah kalian ya. Ya, jadi karena KKN berada di semester 7, maka kalau di tahun ini tidak diambil ya, semester depan nggak ada ya, adanya di tahun depan lagi gitu ya. Nah, sehingga kalian akan molor ya 1 tahun gitu, ada tambahan masa kuliah 1 tahun gitu, sehingga ini betul-betul harus diikuti ya, jangan sampai tertinggal. KKN pada tahun ini masih dilaksanakan secara hybrid ya. Tahun 2020, 2021 itu lagi banyaknya pandemi ya. Tahun 2020 kita melaksanakan KKN pada saat itu awal pandemi, kemudian tahun 2021 itu lagi meningkatnya kalau tidak salah varian Delta ya, sehingga pada 2 tahun ke belakang ya itu pelaksanaan KKN itu secara full online ya. Full online itu artinya mahasiswa tidak diperkenankan ke desa gitu ya, tidak diperkenankan ke desa. Nah, kemudian tahun sekarang 2020 ya ini kita memadukan antara online dan offline ya, yang dikenal dengan istilah hibrid ya. Nah, ini apa intinya? Intinya adalah mahasiswa tidak diperkenankan mendirikan posko di desa, namun
diperkenankan berkunjung ke desa ya. Jadi kalau online 2 tahun kemarin itu betul-betul mahasiswa tidak boleh berkunjung ya. Nah, kalau sekarang ya masih tidak boleh mendirikan posko, tapi boleh berkunjung ya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Posko itu maksudnya adalah base camp yang biasanya kalian menginap di sana ya, mandi di sana ya, malam juga bergadang di sana, itu tidak ya. Nah, tidak ada di tahun ini. Namun bisa berkunjung ke desa ya. Mungkin di sana ada base camp ada ya, tapi base camp yang tidak digunakan untuk menginap pada malam hari ya. Jadi untuk berkumpul ketika ada kegiatan di sana itu monggo dipersilahkan ya. Kemudian KKN tahun ini ya itu menyebar di 16 kecamatan ya, 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang. Mayoritas ini di bagian utara ya. Ada Cilamaya, kemudian ada Jatisari ya, ada Cibuaya, ada mana lagi ya? Pokoknya daerah utara atau daerah pantai. Ya, ini memang sengaja karena KKN-KKN tahun-tahun sebelumnya ini berada atau dilaksanakan di kecamatan yang masih dekat dengan UBP ya. Tahun kemarin kita ada Teluk Jambe Timur ya, Karawang Barat, Karawang Timur, Teluk Jambe Barat ya, itu kan masih dekat ya dengan keberadaan kampus kita ya. Nah, namun di tahun ini semuanya ya hampir semuanya itu berada di bagian utara ya. Sehingga kalau kalian milih-milih desa mana yang dekat ya semuanya jauh semua gitu ya, jauh semua ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 16 kecamatan dan 84 desa. Ya, kami juga merekrut 84 DPL atau dosen pendamping lapangan. Jadi nanti setiap satu desa itu akan didampingi atau dibimbing ya oleh satu DPL, ya oleh satu DPL. Kemudian dalam satu wilayah kecamatan itu juga akan dikoordinatori oleh Korcam ya, satu orang Korcam. Ya, jadi istilahnya Korcam, koordinator kecamatan. Ya. Nah, nanti alur dari koordinasinya, kalian kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, yaitu ke DPL ya. Jadi jangan langsung ke LPPM sebagai panitia ya. Coba kalian bertanya dulu ke DPL ya. Nah, itu jalur koordinasi dan jalur komunikasinya seperti itu gitu ya. Nah, ini banyak mahasiswa juga yang di tahun kemarin ya, pengalaman tahun kemarin nih. Ya mungkin karena DPL-nya kurang berjalan atau seperti apa gitu ya. Nah, sehingga banyak mahasiswa yang langsung mengontak ya LPPM sebagai panitia. Nah, ini nanti akan kewalahan ya di LPPM-nya. Jadi kami sudah tugaskan DPL untuk mendampingi kalian sehingga alur komunikasinya itu adalah melalui DPL dulu, baru kalau DPL tidak bisa menyelesaikan, DPL akan sampaikan ke panitia ya, ke LPPM gitu ya. Nah, kemudian kurang lebih ada 1.400 mahasiswa ya. Jadi ini angkatan tahun 2019 ya, mayoritasnya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada kakak angkatan kalian ya yang tahun 2018, 2017 itu juga tidak menutup kemungkinan mengikuti ya KKN di tahun ini ya. Kurang lebih jumlahnya 1.400. Sekarang masih proses pendaftaran ya, maksimal tanggal 15 Juni ya proses pendaftaran akan ditutup. Setelah itu tidak diperkenankan lagi melakukan pendaftaran ya, seperti itu. Jadi silakan yang belum daftar masih ada waktu ya, masih ada waktu sampai dengan tanggal 15 Juni ya, silakan untuk dapat melakukan pendaftaran KKN ya, seperti itu. Karena ini tidak otomatis seperti mata kuliah yang lain kan asal kalian mengisi KRS ya, nah itu akan bisa atau akan berhak mengikuti perkuliahannya. Tapi kalau KKN ini harus melakukan registrasi dulu atau pendaftaran dulu. Baru setelah itu Anda rekan-rekan mahasiswa terdaftar sebagai peserta KKN, baru nanti di semester 7-nya itu boleh menginputkan KRS KKN di KRS-nya gitu ya, mata kuliah KKN di KRS-nya. Nah, kami juga mempunyai partner ya, stakeholder yang cukup banyak juga ya, kita koordinasi ke sana kemari, utamanya dengan Pemkab ya, Pemkab Karawang, kemudian juga karena sekarang masih kondisi pandemi ya, masih statusnya masih pandemi dan belum dicabut, kita juga koordinasi dengan
Satgas COVID-19, kemudian Bapeda, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) ya, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada juga unsur Polri, unsur TNI, kecamatan dan desa tentunya. Oke. Selanjutnya pendaftaran ya. Pendaftaran mungkin untuk yang sudah melakukan pendaftaran ini tidak perlu saya jelaskan ya. Bagi yang belum, mohon disimak ya. Persyaratannya adalah yang pertama ya, terdaftar sebagai mahasiswa aktif ya. Kemudian yang kedua, telah atau sedang menempuh 100 SKS. Telah atau sedang gitu ya. Nah, ini juga kemarin ada kasus ya, bahwa mahasiswa itu merasa sudah mengambil 100 SKS ya, tapi ternyata secara sistem di SIPT itu kurang dari 100. Setelah ditelusuri ternyata ya dia baru proof KRS semester genap ini ya, semester 6-nya itu adalah bulan kemarin ya, baru bulan kemarin. Bulan apa berarti? Kemarin itu berarti bulan April ya. Bulan April. Nah, ini masih belum kedetek di sistem KKN karena kita get datanya itu sekitar pertengahan bulan April ya. Nah, sedangkan dia di ACC KRS-nya itu di akhir April. Nah, ini tidak terdetek di sistem KKN-nya. Nah, ini boleh nanti disampaikan ya kendala-kendala seperti itu ke panitia ya. Karena DPL-nya mungkin masih belum belum maksimal ya, karena masih belum dimulai juga kegiatan KKN-nya, ini boleh silakan langsung mengkontak LPPM ya kalau ada trouble pendaftaran ya. Tapi kalau setelah kegiatan KKN sudah dimulai ya per tanggal 1 Juli ya, nanti kalian bisa menanyakan ke DPL ya, jadi tidak ke LPPM lagi ya. Oke, jadi hal-hal seperti itu ya, trouble seperti itu tolong ditanyakan ke LPPM sehingga nanti kita bisa carikan solusinya ya. Ternyata tadi get data untuk sistem KKN ya itu lebih dulu daripada dia approve KRS-nya, sehingga SKS yang terhitung ya di SIPT ya itu masih kurang dari 100%, padahal dia 100 SKS padahal dia sudah gitu ya. Oke, kemudian pastikan sehat jasmani dan rohani, dan satu lagi ya, pastikan sudah divaksin 2 kali ya. Lebih bagusnya sudah divaksin booster ya. Kemudian nanti jangan lupa setelah melakukan atau melaksanakan kegiatan KKN di semester 7-nya, tolong jangan lupa ya menginputkan KRS KKN ya, sehingga nanti nilainya akan bisa sinkron gitu ya. Jadi kalau mata kuliah KKN ini mata kuliahnya dulu baru input KRS ya. Kalau yang lain kan KRS-nya dulu baru mengikuti perkuliahan ya. Tapi kalau KKN ini kita mengikuti mata kuliahnya dulu ya, mengikuti kegiatan perkuliahan KKN-nya dulu, melaksanakan KKN ya, baru nanti di semester 7-nya menginputkan mata kuliah tersebut ke KRS. Ini pengalaman tahun-tahun kemarin banyak yang lupa ya, mahasiswa banyak yang lupa ya. Komplain ke LPPM ya, Pak ini kok nilai KKN-nya nggak ada. Ya salah kamu sendiri yang nggak nginputin KRS di semester 7-nya ya, nggak nginputin KRS KKN di semester 7. Ini jangan lupa ya, tolong diingat-ingat nanti ketika semester 7 ya kalian harus menginputkan mata kuliah KKN ke KRS. Kemudian langkah-langkah pendaftaran saya kira ini yang sudah ya tidak perlu saya jelaskan lagi lah ya. Seperti saya sebutkan aja tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah daftar melalui laman kkn.ubpkarawang.ic.id, kemudian validasi sistem, tadi persyaratan ini divalidasi ya, ini sudah sesuai belum gitu kan. Yang memvalidasi adalah sistem ya, yang memvalidasi adalah sistem, kemudian melakukan pembayaran ya, kemudian mengisi data-data atau menyelesaikan pendaftaran, kemudian memilih desa. Nah, untuk desa ini tidak bisa pindah ya. Jadi setelah kalian memilih desa itu tidak bisa tukar, tidak bisa pindah ke desa yang lain ya. Kenapa demikian? Karena bayangkan saja ya, kalau misalnya diperbolehkan ya kami akan kerepotan ya di panitia ya. Misalnya si A sudah memilih desa ya, di desa di desa
satu misalnya ya, kemudian pengen tuker ya sama si B ya, dia milihnya di desa 2 gitu ya. Nah, ini kan administrasi di kaminya akan repot gitu ya, sehingga tolong pengertiannya ya, mohon pengertiannya ketika sudah memilih desa itu sudah fix ya, sudah akan kekunci ya. Dia tidak akan bisa apa namanya pindah ya, akan kekunci di desa itu gitu ya. Nah, itu tolong pengertiannya. Ini banyak yang menanyakan ya, banyak menanyakan bisa nggak pindah desa ya? Tidak bisa ya. Oke. Dan tadi disampaikan di awal ya bahwa desanya juga nggak ada yang dekat ya, semuanya jauh-jauh semua gitu ya. Saya kira kalau KKN itu semakin jauh semakin asik ya. Nah, karena bisa ngabring bareng ya dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi sekali lagi bagi yang bertanya apa namanya bisa pindah desa tidak, saya tegaskan bahwa tidak bisa pindah desa ya. Nah, setelah pilih desa itu sudah fix itu adalah desa tempat KKN Anda gitu ya. Nah, kemudian yang tidak boleh ditinggalkan lagi adalah mengupload berkas hak cipta ya. Nah, di situ kan ada surat pengalihan hak cipta, kemudian apa namanya ada KTP yang harus diupload. Nah, tolong dilengkapi ya. Karena gini, pengalaman tahun kemarin ya, ada mahasiswa yang pada saat pendaftaran dia tidak mengupload dokumen secara lengkap ya, tidak mengupload dokumen secara lengkap. Ya, kemudian setelah pelaksanaan KKN selesai ya sudah jauh tuh ya. Nah, baru komplain ke LPPM, Pak, kok saya nggak dapat sertifikat? Ya, salah sendiri ya waktu itu apa namanya persyaratannya tidak lengkap gitu ya. Jadi tolong dilengkapi. Pertama adalah KTP, kemudian yang kedua adalah surat pengalihan hak cipta ya. Di situ ada tanda tangan dan materai ya. Materainya bisa material apa materai elektronik atau bisa materai fisik ya. Tapi kalau saya sarankan lebih baik menggunakan materai fisik dulu ya dengan nominal 10.000. Tolong nanti dibubuhkan tanda tangan juga di atas materainya. Nah, untuk sisi yang pihak UBP-nya itu dikosongkan saja ya. Nanti akan diisi, dibubuhkan tanda tangan menyusul ya oleh kami di LPPM. Oke ya. Selanjutnya mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa setelah saya jelaskan ya, setelah paparan saya ya. Oke, kemudian ada yang bertanya juga, Pak, alokasi biaya KKN itu untuk apa aja sih ya? Kemarin kan biaya pendaftarannya 700.000 ya. Nah, 700.000 itu untuk apa aja? Nah, ini adalah rincian globalnya ya. Rincian globalnya. Yang pertama adalah pembuatan sertifikat hak cipta per mahasiswa ya dari laporan individu. Jadi nanti laporan individu kalian yang berupa artikel ya, berupa paper, ini nanti akan dihak ciptakan ya. Dan ini dibayarkan langsung kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual ya atau Dirjen HKI ya. Jadi 200.000 ini adalah untuk administrasi itu ya. Gitu. Nanti yang mendaftarkannya itu adalah LPPM ya. Jadi kalian cukup mengupload persyaratannya saja ya, persyaratan saja di form yang pada saat pendaftaran itu ya. Oke, kemudian ada sebesar 50.000 ini kembali ke mahasiswa sebagai subsidi kegiatan program kerja di desa masing-masing. Ya, jadi dihitungnya 50.000 per mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya di desa A itu ada 10 orang mahasiswa, maka yang akan dikembalikan lagi sebagai subsidi kegiatan program kerja itu adalah 50.000 kali 10 orang. Berarti berapa? 500.000 ya. Itu adalah stimulus program kerja. Ya mungkin kalau kalian patungan lagi itu kan butuh waktu ya, butuh waktu sementara dananya misalnya harus cepat. Nah, ini bisa dari apa namanya dana yang disubsidi tadi ya sebagai subsidi kegiatan program kerja di desa. Ya, jadi hitungannya adalah 50.000 per mahasiswa. Ya. 50.000 per mahasiswa. Tergantung jumlah mahasiswa yang ada di desa tersebut ya. Nanti ini biasanya akan disampaikan melalui DPL ya, melalui DPL atau bisa juga melalui ketua kelompoknya. Nanti di apa namanya setelah tahu kelompoknya ya siapa aja nanti tolong dibentuk kepanitiaan ya.
susunan bukan kepanitiaan, susunan apa ya, organisasi di kelompoknya gitu ya. Ketuanya siapa, kemudian sekretarisnya ya, bendaharanya kayak gitu ya. Nah, ini tolong dibentuk gitu setelah nanti koordinasi dengan DPL. Oke, itu ya. Jadi 2 itu kembali lagi ke mahasiswa ya. Sebetulnya 3 dengan C ya. Nanti kalian juga dapat perlengkapan KKN ya, seperti kaos, kemudian topi, kemudian goodie bag ya, ada book note ya, kemudian ada pulpen dan seterusnya lah ya. Perlengkapan seperti itu gitu ya. Nanti kalian juga akan dapat gitu ya. Jadi A, B, C itu sebetulnya akan dikembalikan lagi ke mahasiswa ya. Kemudian yang D itu adalah operasional kegiatan KKN. Ya, kita juga melibatkan dosen ya, tentu nanti ada honor dosen, ya, ada transport dosen dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh ya, surat pencatatan ciptaan ya. Nanti laporan individu dari yang kalian buat ya akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Ya, ini yang menerbitkan adalah langsung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Nah, ini kan keren ya. Jadi langsung dikeluarkan oleh Kemenkumham ya, melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual ya, seperti itu. Ya, ini juga bisa nanti dijadikan sebagai SKPI ya, atau surat keterangan pendamping ijazah. Tentu saja nanti ya ketika misalnya melamar pekerjaan ya, nanti kan akan dilihat ya sertifikat-sertifikatnya. Oh, ternyata mempunyai surat pencatatan hak cipta gitu ya. Wah, bagus nih gitu kan. Jadi dia ada karyanya ya, ada karyanya. Nah, ini juga tentu akan dilihat ya oleh apa namanya perusahaan ya, seperti itu. Nah, ini nanti yang akan diberikan ke mahasiswa ya berupa sertifikat seperti ini ya. Kalau kalian daftar langsung ya, sebetulnya bisa kalian daftar langsung ke website ya, website DJKI ya. Itu kalau daftar langsung sebagai user pribadi ya, itu biayanya 400.000 ya, biayanya 400.000. Tapi kalau secara lembaga ya, daftar secara lembaga ini biayanya cukup 200.000 ya. Tetapi kalian nanti berhak sebagai pencipta. Nah, pemegang hak ciptanya adalah lembaga ya, karena ini adalah kegiatan lembaga, maka pemegang hak ciptanya adalah UBP Karawang, tapi kalian tetap menjadi pencipta ya dari karya itu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi apa namanya? Sekali lagi ini hak cipta ini bisa nanti sebagai lampiran di SKPI ya, atau surat keterangan pendamping ijazah. Oke, kemudian nah ini mekanisme KKN tahun 2022 tadi dibilang di awal bahwa kita hybrid ya, artinya memadukan antara online dan offline ya. Apa sih maksudnya? Yang pertama adalah ini tidak diperbolehkan membangun posko ya. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau posko sementara ya pada saat siang hari boleh ya, silakan. Karena kan butuh ngumpul juga ya. Ketika misalnya ada di desa ya, terus ngumpul ini di mana nih gitu kan poskonya. Posko sementara ya, artinya hanya ketika berkunjung saja, tidak menetap di situ, nah itu diperbolehkan, silakan ya. Ada titik kumpul lah seperti itu. Ya, tapi kalau membangun posko yang betul-betul untuk menginap ya, mandi, apa namanya, bergadang, nah itu enggak ya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mahasiswa diperbolehkan berkunjung dengan ketentuan maksimal mahasiswa yang ikut dalam setiap kunjungan berjumlah 10 orang ya. Jadi kalau di kelompoknya ada 15 orang ya gantian lah, gantian ya. Gantian. Ya, kalau bisa maksimal 10 ya, meskipun kami juga tidak bisa mengontrol ya, detik per detik ya, hari demi hari ini kita juga di LPPM tidak mungkin ya apa namanya bisa mengontrol sampai dengan detail seperti itu ya. Tapi diharapkan kalian mengikuti panduan ini ya, maksimal itu 10 orang. Kemudian kunjungan dilakukan pada pagi sampai dengan sore hari ya, yaitu pada jam 7 dan jam 18 sampai dengan jam 18. Jadi setelah maghrib pulang gitu ya, tidak boleh menginap di sana. Kemudian wajib memakai atribut UBP Karawang ya, bisa pakai jas alma mater atau misalnya kalau di
fakultasnya ada kaos, boleh silakan dipakai ya, atau juga boleh menggunakan atribut KKN Hybrid 2022. Nanti kan ada kaos ya, ada topi. Nah, ini boleh ya, silakan dipakai ya. Nah, kemudian tentunya menerapkan protokol kesehatan, pakai masker dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pelatihan sebisa mungkin dilaksanakan secara daring. Jika tidak memungkinkan, dapat dilaksanakan secara luring dengan syarat ya, pertama mendapatkan izin dari Satgas Covid desa atau pemerintahan desa ya. Kemudian yang kedua izin dari DPL, kemudian yang ketiga maksimal pesertanya 50% dari kapasitas. Penyelenggara wajib menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, masker di pintu gedung atau ruangan. Penyelenggara wajib memastikan protokol kesehatan ditaati oleh semua hadirin, ya seperti itu. Jadi boleh melaksanakan secara luring ya, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena kita tadi ya masih pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat adalah para peserta KKN wajib memperhatikan perkembangan kasus COVID di desa sasaran, ya. Sementara sih untuk bulan atau minggu-minggu ini ya angkanya masih di bawah 1000 ya kalau tidak salah di berita-berita kaitan dengan COVID itu ya. Jadi alhamdulillah sudah menurun, tapi ya tetap ada kemungkinan ya angka ini akan naik lagi gitu. Nah, kita sama-sama menjaga bahwa angkanya itu tetap terus turun ya, sehingga sampai dengan pada akhirnya hilang. Oke, itu ya. Jadi mekanisme KKN hybrid itu adalah seperti itu, ya. Perpaduan antara online dan offline. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kegiatannya. Ini tolong bisa diikuti ya tahapan per tahapannya. Yang pertama nanti ada pembekalan ya, ada pembekalan dan ada pre dan post test ya. Jadi pembekalannya tanggal 25 sampai 26 dengan cara asinkronus. Asinkronus itu nanti kalian melihat video pembekalan ya di YouTube channel yang sudah kita siapkan ya. Jadi YouTube UBP channel ya, tapi di folder atau playlist yang sudah kita siapkan itu di tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 ya. Di sebelum tanggal itu berarti tanggal 23 dan 24 ini ada pretest ya, ada pretest. Kemudian setelah itu ada post test di tanggal 27 dan tanggal 28 ada post test ya. Nah, ini tolong diikuti karena pre dan post test ini sebagai unsur dari penilaian juga ya. Meskipun bobotnya kecil ya 5%, masing-masing 5%, tapi itu adalah salah satu komponen dari penilaian. Tolong diikuti ya, jangan sampai tidak melakukan pre dan post test ya. Pengalaman tahun kemarin ya karena sibuk dan seterusnya akhirnya lupa ya tidak melakukan pre dan post test ya, setelah tanggalnya terlewat ya baru komplain ke LPPM gitu ya, padahal kita sudah state ya, ada sosialisasi, ada buku panduan ya, itu sudah di situ sudah ada tanggal-tanggalnya, tolong diikuti ya. Nah, nanti di hari Senin ya, hari Senin itu akan rilis buku panduan KKN tahun 2022 ya, tolong dipelajari secara sesama ya, kemudian tanggal-tanggalnya tolong diingat-ingat ya, dan tahapan-tahapannya pastikan ini semuanya terlewati ya kalau KKN-nya mau lulus gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ada pembukaan atau pelepasan. Jadi nanti di tanggal 1 Juli ya ini ada pelepasan biasanya dari rektorat ke Pemda ya sebagai tempat untuk pelaksanaan KKN ya. Ini dilakukan secara live Zoom ya. Jadi secara online tapi Zoom ya, langsung live ya. Kemudian pelaksanaan KKN ini ada di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli ya. Nah, ini kenapa kita mengambil bulan Juli? Karena di bulan Agustus itu ternyata ada KKN Unsika gitu ya, ada KKN Unsika, sehingga kita biar nggak double gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama di bulan Agustus itu ada kemungkinan tempatnya sama gitu ya, tempatnya sama dengan Unsika. Jadi di satu desa itu ada 2 instansi yang sedang melakukan KKN ya, sehingga kita tarik maju ya menjadi bulan Juli ya. Kemudian alasannya kedua, kalau kita melakukan KKN di bulan Agustus itu biasanya di Agustus itu ada event
17 Agustusan ya. Nah, itu nanti mahasiswa akan banyak dimanfaatkan untuk event itu ya, sehingga program kerja KKN-nya akan terbengkalai gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa kita melakukan KKN di bulan Juli ya? Itu adalah pertama Unsika melakukan KKN di bulan Agustus, kemudian yang kedua adalah kita menghindari ya pemanfaatan mahasiswa untuk dimanfaatkan di kegiatan Agustusan ya. Jadi nanti program kerjanya akan terbengkalai. Nah, kemudian juga di akhir nanti ada penutupan atau lokakarya ya. Ini pelaksanaannya akan secara hybrid atau online offline. Ini di tanggal 3 Agustus ya. Nanti ada beberapa perwakilan desa dan di situ juga kalau ada inovasi ya yang memberikan manfaat yang bagus buat masyarakat itu boleh di situ ditampilkan ya. Tahun-tahun sebelumnya juga ada tempat pembakaran sampah tanpa asap gitu ya. Nah, ini tolong nih yang mempunyai ide-ide inovasi seperti itu ya, yang memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, ini boleh nanti dibuat ya sebagai program kerja dan nanti bisa ditampilkan di Lokakarya ya, tanggal 3 Agustus. Ya, jadi Lokakarya itu sekaligus menampilkan karya inovasi ya yang kalian sudah buat di desa itu apa gitu ya. Ada tadi ya, kemudian juga ada hidroponik dan seterusnya, macam-macam ya pada saat KKN yang sebelumnya. Nah, kemudian juga ada pengumpulan laporan. Nah, ini jangan lupa ya, laporan ada 2, laporan kelompok dan laporan individu. Ya, ini tolong dikumpulkan sesuai dengan due date-nya ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Agustus ya. Jadi setelah selesai tanggal 31 ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Agustus ini adalah rentang ya, rentang pengumpulan laporan. Jangan sampai terlewat ya. Udah tanggal 16 baru ingat ya, aduh ya belum ngumpulin laporan. Nah, ini tidak bisa ya. Karena kita sistemis ya. Sistemis itu artinya sesuai dengan sistem. Di sistem itu sudah disetting ya sedemikian rupa tanggal-tanggalnya. Ketika sudah melewati itu ya udah ya, akan tertutup gitu ya. Jadi tolong tidak manual ya, tolong tidak manual. Tolong ikuti aja jadwal yang sudah ada ya. Sesuai dengan panduan yang nanti akan diberikan ya. Jangan sampai terlewat gitu. Nah, kemudian setelah itu tentu ada penilaian tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Yang menilai adalah nanti ada kriteria penilaian ya di slide berikutnya. Nah, kemudian program kerjanya apa ya? Jadi program kerja itu ada 2, ada program kerja kelompok. Pertama adalah pembinaan unit usaha atau UMKM. Jadi nanti kalian menentukan di desa itu ya minimal 2 UMKM atau 2 unit usaha yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat atau sebagai binaan ya, sebagai binaan kegiatan KKN ini ya. Nanti ini di panduan ada ya, kita sudah buatkan secara rinci ya maksud dari program kerja masing-masing program kerja ini ya, tapi intinya adalah tadi. Jadi menentukan minimal 2 ya, 2 UMKM atau unit usaha yang ada di situ. Nah, kemudian kita bina ya, kita usahakan ya untuk melakukan inovasi-inovasi dan digitalisasi ya, sehingga UMKM ini bisa lebih berkembang gitu ya, bisa lebih berkembang ya. Sesuai dengan tema kita ya, inovasi dan digitalisasi UMKM menuju desa mandiri ya. Nah, ini bagaimana nih ya? Mungkin ada mahasiswa yang bagus di marketing ya. Misalnya kalau di desa kan usaha di desa mungkin belum mengenal apa itu Tokopedia ya, kemudian apalagi Bukalapak ya, Shopee gitu kan. Nah, ini mohon dibantu nanti ya, dibantu gitu ya. Kemudian juga banyak juga ya unit usaha atau UMKM yang masih melakukan proses kerjanya itu secara manual ya, bisa kalian misalnya ada ide inovasi apa gitu ya untuk agar proses yang ada di UMKM tersebut ya ini bisa otomatis gitu ya. Ini ada yang coret-coret. Oke. Itu ya. Jadi yang pertama adalah pembinaan unit usaha atau UMKM, kemudian yang kedua adalah
melengkapi profil desa atau Prodeskel ya. Nanti ini koordinasi aja dengan petugas yang ada di desa. Nanti di sana ada akun Prodeskel. Ini adalah program kerja titipan sebetulnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD ya, agar mahasiswa juga diperbantukan untuk melengkapi profil desa ya. Ini ada aplikasinya. Nah, kemudian ada kajian profil desa juga ya. Ini nanti dilombakan ya. Ada pengumuman pengumuman kaitan dengan perlombaan kajian profil desa ya. Nanti kalian bikin artikel ya, disubmit, kemudian nanti juga ada ditentukan pemenangnya ya, pemenang lombanya. Kemudian ada publikasi kegiatan KKN. Nah, publikasi ini adalah publikasi kegiatan KKN di media ya. Media online seperti misalnya Radar Karawang ya, kemudian ada lagi portal Jabar ya, Prasasti Jabar ya. Jadi media-media berita ya, tapi yang online saja ya, yang online ya, yang online. Nah, publikasi ini ada 2 ya. Yang pertama adalah di minggu ketiga ya. Di minggu ketiga ini adalah menjelaskan mengenai program kerja KKN. Kemudian di minggu terakhir ya, publikasi lagi ya, itu kaitan dengan respon masyarakat ya terhadap kegiatan KKN gitu ya. Nanti secara detail semuanya ada di panduan ya. Kemudian juga kalian boleh melakukan pelatihan, sosialisasi ataupun training ya kaitan dengan suatu permasalahan ataupun misalnya suatu isu ya tertentu, ini bisa ya, silakan. Misalnya kaitan dengan hukum ya, ataupun misalnya kewirausahaan ya, boleh silakan, bisa kalian melakukan program kerja itu. Nah, kemudian kalau yang menjadi narasumbernya itu adalah mahasiswa sendiri ya, misalnya mahasiswa ya KKN ini dia punya usaha ya, punya jiwa kewirausahaan ya, kemudian dia bisa sharing ya sebagai narasumber ke masyarakat. Nah, ini boleh nanti mahasiswa yang menjadi narasumber tersebut ya berhak untuk mendapatkan sertifikat narasumber dari LPPM ya. Jadi kegiatan KKN ini ya tidak ada sertifikatnya ya. Tidak ada sertifikat kegiatan KKN karena KKN itu adalah mata kuliah ya. Outputnya ya nilai ya, sama seperti mata kuliah yang lain ya, itu tidak ada sertifikatnya. Tetapi sertifikat ini adalah diperuntukkan untuk mahasiswa peserta ya, untuk mahasiswa peserta KKN yang berkontribusi pada event-event tertentu ya, misalnya sebagai narasumber ya, kemudian misalnya menemukan inovasi tertentu, itu boleh ya. Jadi sertifikatnya terhadap individu ya yang memberikan kontribusi ya secara langsung gitu ya, secara langsung. Artinya dia berperan aktif ya sebagai narasumber gitu ya, sebagai penemu inovasi ya. Ini boleh ya. Nanti bisa diajukan ke LPPM ya untuk diberikan sertifikat. Ya, tapi kalau sertifikat KKN secara umumnya, misalnya si A telah mengikuti kegiatan KKN, itu tidak ada ya. Kita tidak akan mengeluarkan sertifikat seperti itu. Karena output dari kegiatan KKN itu adalah nilai dari KKN itu sendiri ya, nilai mata kuliah KKN. Nah, kemudian boleh juga ada program kerja yang lain ya. Misalnya tadi ya, membuat tempat pembakaran sampah yang tidak ada asapnya ya, ataupun inovasi-inovasi lain yang memberikan manfaat ataupun dampak positif kepada masyarakat. Nah, nanti program kerja ini ya itu dituangkan dalam bentuk laporan kelompok ya. Nah, laporan kelompok pun ini nanti akan dihak ciptakan ya. Namun ini biayanya terpisah ya. Tidak termasuk dari yang biaya pendaftaran 700.000 itu ya. Nah, ini nanti bisa patungan ya, bisa patungan anggota kelompoknya ya untuk mendaftarkan hak ciptanya. Nanti yang mendaftarkan adalah LPPM ya. Jadi nanti dari LPPM biasanya akan ada nomor atau kode pembayaran. Nanti silakan bisa langsung mentransfer ke nomor pembayaran itu ya. Jadi tidak melalui LPPM transfernya ya, tapi langsung ya dari anggota kelompok itu ke
nomor pembayaran yang nanti akan diinformasikan oleh kami panitia LPPM gitu ya. Jadi sekali lagi untuk hak cipta laporan kelompok itu tidak termasuk ya, tidak termasuk. Tapi kalau hak cipta dari laporan individu ini masuk, sudah include ke dalam yang biaya 700 itu. Nah ini yang selanjutnya adalah program kerja individu ya. Apa program kerjanya? Yang pertama adalah menentukan satu potensi pengembangan desa yang belum digarap atau dilakukan oleh masyarakat sasaran. Ya, misalnya apa? Misalnya mahasiswa manajemen ya melihat oh di sini kayaknya potensi nih untuk dijadikan sebagai tempat wisata gitu ya, tempat wisata ya. Tahun kemarin juga ada yang demikian ya. Di Pelawat ya, di Pelawat itu ada Tegalan ya yang view-nya cukup bagus ya. Kemudian mahasiswa KKN ini berkolaborasi dengan Karang Taruna ya, itu membuat spot-spot apa namanya foto ya, selfie ya, sehingga di situ rame ya, rame dan mendapatkan atensi dari masyarakat ya, viral ya. Nah ini bisa, ini siapa nih? Bisa ya dicontoh gitu ya, bisa dicontoh ya. Jadi melihat potensi pengembangan desa yang belum dilakukan atau digarap oleh masyarakat sasaran ya. Tadi contohnya ya. Kemudian juga bukan hanya potensi ekonomi ya. Saya kira kalau untuk PGSD misalnya potensi pendidikan ya, di situ ada banyak anak kecil gitu ya, tapi belum ada PAUD-nya. Nah, ini tolong nanti dituangkan dalam sebuah tulisan ya yang berupa artikel ya. Kemudian mengkaji potensi tersebut ditinjau berdasarkan keilmuan program studi masing-masing. Hasil kajian dituangkan dalam sebuah laporan individu. Bentuknya adalah artikel ya, artikel atau paper gitu ya. Jadi sekali lagi program kerja individunya saya kira mudah ya, mudah dalam artian kalau kalian biasa menulis ya, menulis artikel atau menulis paper, ya tinggal dituangkan aja ya di dalam tulisannya. Apa yang di situ kalian lihat misalnya ini potensi untuk wisata, ini potensi untuk dilakukan adanya misalnya PAUD ya, kemudian diadakan pesantren dan seterusnya, itu silakan saja dituliskan di dalam bentuk artikel ya. Nah, nanti inilah ya tulisan kalian yang dijadikan sebagai laporan individu inilah ya yang akan dihak ciptakan ya. Ini sudah include ke dalam yang 700 tadi ya. Jadi dari 700 itu ada 200-nya yang dialokasikan untuk mendaftarkan hak cipta dari tulisan kalian. Kemudian selain dihak ciptakan juga dipublish juga ya di jurnal mahasiswa ya, seperti itu. Oke ya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan nanti setelah paparan saya ya. Nah, kemudian juga tadi di awal saya bilang bahwa satu desa itu ada satu DPL, satu dosen yang bertugas membimbing, mengarahkan dan memonitoring kalian ya. Nah, kemudian DPL ini juga mempunyai tugas ya membuat satu paper penelitian dan satu paper pengabdian kepada masyarakat yang disarikan dari kegiatan KKN. Jadi DPL juga mempunyai kewajiban untuk menulis ya. Jadi kita biasakan kalau di LPPM ini ya, kita biasakan untuk menulis ya. Kalau kalian lihat di logonya LPPM itu kan ada bukan orang, tangan yang sedang menulis ya. Memang LPPM itu adalah tempatnya ya atau media ya untuk para dosen ya dan juga mahasiswa tentunya ya untuk dapat menulis ya gitu. Oke. Nah, ini DPL bisa nanti dilihat di panduan ya. Di sistem juga sudah ada yang sudah ada nama DPL-nya, ya silakan bisa mengkontak dari sekarang juga boleh ya. Bisa misalnya mau survei pendahuluan gitu ya ke desanya, ya boleh ya, silakan sudah mulai komunikasi dari sekarang. Nah, kemudian untuk penilaian ya, untuk penilaian ini ada dua kriteria. Yang pertama adalah syarat lulus, yang kedua adalah penilaian berupa angka atau poin ya. Hah? Nilu kabeh. Tuh. Motor wae. Oke. Ya.
Jadi syarat lulus itu gini, sebelum dilakukan penilaian angka atau penilaian poin ya, kalian akan dicek dulu syarat lulusnya ya. Yang pertama adalah sertifikat hak cipta dari laporan kelompok. Ini ada belum gitu ya. Nah, kalau tidak ada, maka semua anggota kelompok di desa itu dinyatakan tidak lulus ya. Karena sertifikat hak cipta dari laporan kelompok ini sifatnya adalah syarat lulus gitu. Ya. Oke ya. Kemudian laporan individu, kalau tidak mengumpulkan ini juga langsung dinyatakan tidak lulus ya. Meskipun kalian aktif misalnya ya, aktif di di tempat KKN-nya ya, sering datang, sering melakukan program kerja, tapi kalau laporan individunya berupa paper tadi ya, atau berupa artikel tadi itu tidak disubmit atau tidak dikumpulkan, maka ini juga langsung dinyatakan tidak lulus ya. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, baru nanti ada penilaian angka ya, ada penilaian angka. Ini yang pertama adalah pre dan post test, ini bobotnya 5% ya, 5%. Ini yang menilai adalah sistem, kemudian yang kedua adalah keaktifan, ini 15% bobotnya, ini yang menilai adalah DPL, kemudian kinerja 15%, yang menilai adalah teman sejawat ya. Jadi nanti antar kalian ini saling menilai ya, saling menilai. Kemudian ada kualitas laporan individu ya. Ini bobotnya yang paling tinggi ya, 25%, yang menilai juga DPL ya. Kemudian ada kualitas laporan kelompok 15%, yang menilai juga DPL, dan yang terakhir adalah penilaian pelaksanaan program kerja. Ini 20% yang menilai DPL. Jadi di sini ya terlihat bahwa penilaian ya yang paling dominan itu sebetulnya adalah dari DPL ya. Ada 4 unsur ya yang penilaiannya itu adalah dari DPL ya, sehingga kalian harus betul-betul berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPL-nya ya. Jangan sampai sama sekali tidak komunikasi. Ada mahasiswa yang tidak pernah ya ikut rapat, tidak pernah ikut ke desa ya. Itu sampai DPL-nya ya terpaksa harus memberikan nilai 0 gitu ya. Poinnya gitu ya, sehingga mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus ya gitu ya. Kalau tidak lulus ini pasti ya akan menambah masa kuliah kalian 1 tahun ke depan, karena di semester 8 itu kan harusnya sudah TA ya, sudah TA, tapi kan ada 1 mata kuliah KKN yang belum lulus ya, maka akan tertunda ya. KKN adanya di semester 9 gitu ya. Semester 7 kan berarti semester 9 ya. Gitu. Jadi akan tertunda 1 tahun kalau KKN-nya ini tidak lulus ya, dinyatakan tidak lulus. Oke ya. Paham ya? Jadi sekali lagi ada syarat lulus, ada penilaian angka. Kalau syarat lulusnya ini sudah terpenuhi, maka akan dilakukan penilaian angka gitu ya. Kalau syarat lulusnya tidak ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka langsung dinyatakan tidak lulus. Oke, itu ya. Nah, untuk sertifikat hak cipta dari laporan kelompok ya, ini sebagai syarat lulus. Tadi kan batas pengumpulan itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ya. Sampai tanggal 15 Agustus. Nah, ini mohon jangan mepet-mepet ke tanggal 15 kalau sertifikat hak ciptanya lebih cepat untuk diproses ya. Kalau sertifikat hak ciptanya mau cepat keluar gitu ya. Gitu, karena ada waktu juga kami untuk mendaftarkan hak cipta ini ke halaman atau website DJKI ya, DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu. Ya. Untuk persyaratannya nanti diupload ya, diupload di link yang ada di panduan ya. Di panduan nanti saya kira itu sudah lengkap ya, sudah paket lengkap, tolong dipelajari saja ya. Kalau ada yang masih belum paham boleh ditanyakan ke DPL-nya ya. Oke, kemudian juga jangan lupa ya untuk follow Instagramnya LPPM ya. Nah, ini nanti akan ada info-info kaitan dengan KKN ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Bisa sekarang yang standby HP-nya ya, buka Instagramnya dan langsung follow ya Instagramnya LPPM ya, di @lppmubp Karawang ya. Oke, info terupdate akan diinformasikan di sini ya kaitan dengan KKN ataupun dengan kegiatan LPPM. Baik, itu saja mungkin Pak
Dedi, saya kembalikan ke Pak Dedi sebagai moderator. Barangkali nanti ada mahasiswa yang bertanya itu dipersilahkan. Oke, sekarang masih bulan Mei ya, berarti ada sekitar 2 bulan lagi, Juni, Juli ya. Nah, Juli itu pelaksanaan 1 bulan aja ya, 1 sampai dengan tanggal 31 Juli ya. Ada bahkan yang minta lebih ya, Pak, 1-2 bulan gitu. Nah, ini berarti curiga ya. Biasanya mungkin ada apa namanya? Ada menemukan sesuatu gitu ya. Jadi hanya 1 bulan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Pak Dedi, halo. Pak Dedi kemana nih ya? Atau barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja ya, langsung aja deh. Ya mungkin Pak Dedinya sedang ini tidak di depan komputer ya. Oh ini Pak Dedi, silakan. Pak Dedi, saya kembalikan ke Pak Dedi ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Afif atas pemaparannya tadi ya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa, mungkin pada kesempatan kali ini kita buka sesi diskusi, walaupun mungkin tidak mungkin bisa menyeluruh. Nanti akan ada panduan KKN yang akan segera dirilis. Untuk kesempatan malam ini mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung atas paparan yang tadi telah disampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Saya persilakan untuk raise hand, untuk open mic, atau juga langsung menulis di kolom chat. Pada teman-teman mahasiswa saya persilakan. Silakan, ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan? Itu ada Pak Aldipo, raise hand. Aldipo ya. Baik, silakan langsung di on mikrofonnya, di on, silakan untuk pertanyaannya. Aldipo Dizano, silakan, dari Hukum 19D ya. Cek. Silakan Aldipo. Kedengaran nggak Pak? Ya, sudah terdengar jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pak, mohon izin Pak, saya Aldipo Dirzano dari Hukum 19D. Mau bertanya, kalau saya kan posisinya saat ini sedang bekerja ya Pak ya. Nah, untuk KKN-nya sendiri, apakah nanti tidak terhambat Pak? Dan penjelasannya apakah nanti ada keringanan atau seperti apa Pak untuk yang teman-teman khususnya yang bekerja Pak? Terima kasih. Oke, begitu Aldipo. Pertanyaan dengan teman-teman yang KKN tapi masih bekerja Pak Abid. Ya. Ya, oke. Langsung dijawab aja ya berarti ya, Pak Dedi ya. Langsung satu-satu dulu ya Pak ya. Baik, habis ini Ferry ya. Oke. Setelah ini, silakan. Ya, tadi untuk Mas Aldivo ya. Jadi yang sambil bekerja ini nanti tinggal didiskusikan aja ya dengan kelompok desanya gitu ya. Jadi mungkin kalau yang sedang bekerja ya atau yang sambil bekerja itu tidak full ya secara fisik di sana ya. Artinya kalau misalnya rombongan yang lain ke sana ya, teman-teman yang lain ke sana, ini posisinya sedang kerja gitu ya, jadi tidak bisa ke sana. Nah, ini bisa nanti didiskusikan ya dengan teman satu kelompoknya, mungkin bisa bentuk kontribusi yang lain ya. Misalnya kalau yang lain ke sana ya disiapin makanannya gitu ya, kopinya gitu ya Mas Aldipo ya. Jadi nanti tolong didiskusikan aja dengan dengan mahasiswa satu kelompoknya ya. Jadi ini ranah kelompok aja ya, kesepakatan kelompok gitu ya. Tidak diatur oleh LPPM ya, tidak diatur oleh LPPM. Jadi silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya ya, kemudian juga atas persetujuan
DPL-nya ya, mekanisme kontribusi dari yang bekerja ini seperti apa? Ya, apakah kalau dari sisi kehadiran mungkin hanya Sabtu dan Minggu saja ya, Sabtu dan Minggu pas libur kerja ya. Tapi kalau di hari-hari yang lain ya, ketika tidak bisa ke sana ya, itu seperti apa ya kontribusinya? Ya, bisa tadi misalnya menyediakan mobilnya gitu ya, Mas Aldivo ya. Jadi bentuk kontribusinya banyak lah saya kira ya, bukan cuma kehadiran fisik aja, tapi kontribusi yang lain pun saya kira bisa nanti dipertimbangkan di apa namanya kelompok desanya gitu. Jadi tidak ada aturan di LPPM harus seperti apa ya, mangga itu diserahkan ke kesepakatan kelompok gitu ya, intinya itu. Siapa? Kemudian ini Pak, kalau dari slot desa itu kan cuma ada 84 desa ya Pak. Sedangkan angkatan kami 2019 itu di Fakultas Hukum ada sekitar kurang lebih 120 sampai 150 orang. Nah, nanti itu mekanismenya apakah ditambah slot apabila udah penuh atau seperti apa Pak? Oke. Mohon izin. Ya. Baik, bagus pertanyaannya ya. Ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan yang lain. Banyak juga yang nge-DM ke IG ya, kata admin saya gitu ya, admin IG. Ini banyak yang nge-DM kaitan dengan slot gitu ya, slot apa namanya mahasiswa prodi tertentu di desa KKN gitu ya. Pada prinsipnya gini, kita akan buka slot kedua kalau slot pertama ya prodi itu di semua desa itu sudah terpenuhi gitu Mas ya. Jadi kalau tadi misalnya ada 150 orang ya, sementara desa KKN-nya kan 84. Nah, ini slot pertama harus sudah terpenuhi dulu gitu ya. Orang pertama ini harus sudah masuk atau menyebar ke 84 desa itu. Baru nanti dibuka slot untuk orang kedua gitu. Ya Mas ya, paham ya maksudnya ya? Nah, ini untuk apa? Untuk pemerataan sebetulnya ya. Kalau misalnya tidak, maksudnya belum full ya, belum full terisi yang orang pertama ya. Misalnya orang pertama itu baru terisi 82 desa ya. Ada 2 desa lagi yang belum terisi ya. Kemudian kami buka ya, kami buka slot kedua orang kedua, maka ada kemungkinan 2 desa itu enggak ada mahasiswa hukumnya Mas. Ya, benar enggak? Ya, kalau kami buka slot kedua sementara slot pertamanya masih belum penuh gitu. Sehingga kami akan buka slot kedua kalau ya slot pertamanya sudah penuh. Ini kita cek setiap hari kok ya. Jadi keterisian mahasiswa ya di prodi masing-masing ya apa namanya terhadap slot desa KKN ini kita akan cek ya setiap hari. Kalau ternyata penuh nanti akan kita buka lagi gitu Mas ya. Jadi masalah desa saya kira tidak perlu dipusingkan ya. Pertama apa? Tadi saya bilang ya desanya memang jauh semua gitu, nggak ada yang dekat ya, nggak ada yang dekat kecuali kalau kalian orang Cilamaya ya. Nah, orang Cilamaya KKN-nya ya di Cilamaya gitu ya. Kalau kalian orang sini yang bekerja ya di Teluk Jambe ini ya, mesti semuanya jauh semua ya. Area apa wilayahnya wilayah Pantura semua nih ya, sasaran desa KKN di tahun ini gitu. Ya. Gitu ya. Saya kira tidak perlu dipusingkan ya kaitan dengan desa ya. Pilih aja yang mana aja ya. Tadi prinsipnya semakin jauh semakin asik malah ya. Ngabring gitu kan. Nah, ngabring ya. Saya kira itu memberikan kesan tersendiri ya. Biasanya kalau KKN ini memang memberikan kesan tersendiri gitu ya untuk mahasiswa. Ya jujur saya juga waktu S1 dulu ya ada kegiatan KKN, ini masih ingat ya siapa-siapa aja yang waktu itu KKN satu kelompok dengan saya ya. Program kerjanya bareng gitu kan ke kantor kelurahan ya. Kemana ngabring rame lah gitu ya. Saya kira nanti akan seru ya gitu. Ya, jadi untuk masalah desa saya kira tidak perlu dipusingkan ya, pilih aja yang slotnya masih kosong. Begitu ya, Mas Aldipo. Iya, Pak. Mohon izin, Pak, satu lagi, Pak. Oh, kamu banyak-banyak amat sih. Boring semua nih, ama. Ini, ya, Pak, silakan, terkait silakan. laporan individunya itu kan tadi sudah Bapak jelaskan
seperti artikel atau paper gitu. Nah, untuk rinciannya sendiri apakah ada skema penulisannya, Pak? Atau Oke. seperti apa, Pak? Ya, Soalnya saya baru masuk sih beberapa menit yang lalu gitu. Takut mungkin udah dijelaskan, saya belum menyimak, belum masuk gitu. Mohon oke. maaf, Pak. Ya, bagus ya. Jadi nanti dalam buku panduan itu sudah ada poin-poinnya ya, Mas ya. Jadi poinnya yang pertama misalnya judul ya. Kemudian yang kedua latar belakang ya. Yang ketiga apa, yang keempat apa, itu ada pointer-pointernya ya. Namun nanti untuk format dalam bentuk Word-nya ya, itu akan ada file terpisah. Nanti akan diinformasikan kemudian ya. Jadi kalau secara pointer itu sudah ada di panduan ya, tapi kalau template secara Word-nya itu masih belum ya, masih belum. Nanti akan diinformasikan belakangan gitu ya. Jadi nanti akan kita buatkan template Word-nya Mas ya. Jadi kalian rekan-rekan mahasiswa tinggal menginputkan aja ya, tinggal menginputkan maksudnya tinggal mengisi gitu ya, tinggal mengisi latar belakangnya ya, apa dan seterusnya. Gitu ya Mas Aldipo. Nanti ada template-nya, template dalam bentuk Word-nya ya. Oke, siap. Termasuk Terima juga kasih banyak Pak Hakim. ya, termasuk juga laporan kelompok ya. Jadi nanti akan ada template-nya juga ya. Laporan individu dan laporan kelompok akan ada template-nya. Ya, mungkin yang lainnya Pak Dedi. Barangkali Oke, baik. Pak Dari Aldipo tadi saya lihat ada yang raise-kan dari maksud namanya Ferry ya, sudah masih bergabung. Tadi ada yang raise-kan Ferry. Maaf, tadi pertanyaan sudah diwakili oleh Aldipo, Pak. Sama untuk slotnya tambahan. Ya, makanya Aldipo ini ngeborong pertanyaan ya. Iya. Jadi yang lainnya sudah terwakili nampaknya nih ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membacakan dulu dari kolom chat, sudah banyak yang masuk pertanyaan ya. Pertanyaan yang dari Muhammad Yoga, dari IF 19C, juga dari Zidan ya, dari Zidan. Ini pertanyaan sama Pak Afif, untuk menanyakan apakah Zoom hari ini nanti record-nya akan di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin terkendala atau tidak bisa ikut pada kegiatan hari ini. Ya, tentu saja akan di-share ya. Nanti kan ini kan direkam ya. Di-share terus. Ya, akan di-share, direkam, nanti rekamannya kita akan upload ya. Oke, ya, nanti akan di-share ya dari panitia. Berikutnya dari Intan, dari Farmasi, tadi kan ada yang KKN boleh jadi narasumber UMKM. UMKM yang UMKM-nya harus di desa itu, apa boleh dari desa yang lain, Pak? Ya. Jadi gini, tadi kan kaitan dengan sertifikat ya. Jadi mahasiswa yang mendapatkan sertifikat itu bukan sebagai peserta KKN-nya, tapi dia sebagai narasumber di suatu event di kegiatan KKN ini gitu ya. Misalnya tadi ada pelatihan apa gitu ya, pelatihan misalnya kaitan dengan kewirausahaan ya, kemudian dia ada pengalaman tentang itu dan juga ada keahlian mengenai kewirausahaan, kemudian dia menjadi narasumber. Nah, ini boleh nanti diajukan untuk mendapatkan sertifikat dari LPPM ya, sertifikat penghargaan sebagai narasumber pada kegiatan KKN gitu ya, seperti itu. Aku mau lihat ini recording KKN, coba. Baik, coba ada penari-penari. Jadi itu harus di sini pertanyaan mungkin narasumber itu harus di desa, di tempat KKN, atau boleh dari desa lainnya gitu Pak, orangnya Pak? Oh, maksudnya menjadi narasumber di desa lain gitu ya? Iya betul Pak. Ya boleh, boleh. Boleh ya, Pak ya. Nah, tidak mengikat di KKN di desanya gitu ya, tidak mengikat KKN di desanya. Ya, begitu. Baik. Jadi kalau misalnya ada desa lain ya yang membutuhkan narasumber, sementara dia kompeten di itu, ya boleh ya, silakan menjadi narasumber di desa lain ya, kemudian nanti juga bisa diajukan sertifikatnya ya, sebagai narasumber. Seperti itu Pak. Jadi aduh ini hanya lagi naik motor nih. Jadi tidak mengikat, tidak harus ya di desanya, boleh menjadi narasumber di desa lain. Begitupun juga ketika kalian misalnya melakukan kegiatan pelatihan ya semacam itu, boleh juga ya mengundang peserta dari desa lain gitu ya. Kalau memang memungkinkan boleh juga ya untuk ikut misalnya bergabung desa tetangganya gitu ya.
di pelatihan itu. Ya silakan aja ya. Tapi memang utamanya adalah fokuskan ke desa sasaran terlebih dahulu ya. Jadi desa tempat kalian ditempatkan KKN. Oke, baik gitu ya. Jadi kita bisa lintas desa kalau untuk sebagai narasumber, nanti silakan disampaikan saja apabila memang membutuhkan mungkin sertifikat dan lain-lain. Berikutnya ini mungkin masalah teknis ya Pak Afif. Jadi pertanyaan dari Ica Kania dari Fakultas Pendidikan, apabila upload KTP salah malah upload hak cipta dua-duanya bagaimana ya Kak? Gimana ya Pak gitu ya? Jadi salah upload gitu Pak mungkin. Ya, nanti boleh deh menghubungi kami ya, panitia LPPM ya via WA aja. Nanti di panduan itu ada nomor-nomor WA yang bisa dikontak ya. Seperti itu. Nanti bisa dihubungi aja. Oke, ini masalah teknis nanti bisa ke panitia ya. Berikutnya ini juga pertanyaan tadi tentang salah upload bisa dari saudara kita ya. Agita Priyanka juga sama nanti pertanyaan sama. Berikutnya dari Priastini Indah Paramesti, mohon maaf Pak, izin bertanya, tadi di penilaian ada penilaian kualitas laporan individu atau DPL. Kualitasnya di sini tentang isi dari laporan individu atau kualitas dari penerapan di lapangannya Pak? Ya, oke. Ya, kualitas dari ya mungkin nanti kan ini kan penilaiannya sebetulnya diserahkan ke DPL masing-masing ya. Cuma ada kriterianya. Sebentar. Saya ini lagi ya, share lagi yang tadi. Ini terlihat nggak? Masih terlihat saya ya? Masih, Pak. Nah, penilaian kaitan dengan kualitas laporan individu ya. Oke, ini nanti yang menilai adalah DPL. Nah, di panduan itu kriterianya ada. Kriterianya salah satunya adalah, sebentar ya, saya buka dulu buku panduannya. Ini memang belum dirilis ya. Nanti akan dirilis di hari Senin. Kriteria penilaiannya kualitas laporan individu. Bahan pertimbangan, kelengkapan data, kedalaman kajian, ketepatan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ya, itu kriteria kaitan dengan kualitas laporan individu. Kemudian juga kaitan dengan kualitas laporan kelompok. Ya, ini juga sama, ada kelengkapan datanya, kemudian kedalaman kajian dan ketepatan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk kriteria secara detailnya tadi yang saya sebutkan, kelengkapan data, kedalaman kajian, ketepatan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ini nanti ada di buku panduan ya. Seperti itu. Kalau di slide tadi masih belum lengkap sebetulnya ya. Di sini hanya dituliskan kualitas laporan saja gitu ya. Tapi untuk bahan pertanyaannya masih belum di sini. Tapi di buku panduan ada ya. Itu mungkin Pak Dedi ya. Baik, selanjutnya Saudara Lutfi Ramadhani sudah raise hand, silakan untuk bisa open mic, open kameranya juga, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya atau yang ingin didiskusikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak apabila pertanyaan saya ini udah ditanyakan kawan-kawan sebelumnya atau belum ya. Soalnya saya masuknya di 5 menit ini sih, 5 menitan baru ini gitu. Perihal ini Pak, di luar dari laporan dan lain-lain ya. Misalkan di desa saya itu kan katakanlah membutuhkan ya Pak. Itu bisa nggak kita ngajuin ke kampus Pak? Membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Ya kan membutuhkan inilah seperti pengajaran butuh mahasiswa untuk KKN di situ. Maksudnya? Ya. Kalau kita bisa mengajukan desa enggak gitu Pak? Atau ada desa yang mengajukan gitu? Oh, kalau desa itu sudah kita tentukan Mas, ya.
Jadi desa itu ada 84 desa, itu sudah kita tentukan berdasarkan masukan juga dari DPMD dan juga Bapeda. Nah, di desa-desa yang sudah kita tentukan itu diantaranya ada 25 desa yang statusnya kemiskinan ekstrim. Ekstrim. Ekstrim maksudnya ya, kemiskinan ekstrim. Ya, bukan es krim ya. Nah, itu juga saran dari Bapeda ini minta tolong dijadikan sebagai tempat KKN gitu ya. Jadi kalau desa itu sudah kita tentukan ya. Jadi bukan dari mahasiswa yang mengajukan desanya ya agar dijadikan sebagai tempat KKN ya, tapi kami yang menentukan sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan saran dan masukan dari stakeholder. Seperti itu Mas ya. Oke, berarti secara garis besar itu tidak bisa mengajukan ya Pak? Walaupun itu dalam lingkup seperti kecamatan yang berdekatan gitu Pak? Iya, tidak bisa. Karena yang tahu historinya LPPM gitu. Jadi desa ini sudah dilakukan KKN belum ya di tahun kemarin gitu kan? Atau di 2 tahun ke belakang itu catatannya ada di LPPM ya. Jadi diusahakan yang sekarang merupakan tempat KKN yaitu adalah bukan yang tahun lalu atau 2 tahun kemarin dilakukan tempat KKN juga di situ ya. Jadi bergilir ya, bergilir. Desa yang menjadi sasaran desa KKN itu bergilir ya. Nah, seperti itu Mas. Oke Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau berisik di sini ya Pak. Dimaafkan, Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya mungkin maksimal 2 orang lagi kali ya Pak Dedi ya, karena sudah malam 10. Ya baik, ini sudah menjelang pukul 21, hampir setengah 10 malam ya. Ini ada 2 pertanyaan kemudian, tapi memang agak teknis Pak Habib. Jadi ada yang berhubungan dengan kalau untuk ukuran kaos lupa tidak kisi bagaimana Pak, tadi lupa mungkin ngisi data ukuran kaosnya. Terus yang kedua, untuk KKN hybrid ini kunjungannya boleh seminggu sekali atau bisa berapa kali dalam seminggu gitu Pak? Oke, kaitan dengan ukuran kaos, saya kira kalau belum diisi bisa diisi ya belakangan ya, atau belum atau nggak bisa ya. Ayo tolong kontak ini aja lah, kontak admin kami ya di IG atau di ini ya, di nomor WA, nanti di panduan ada ya nomor WA-nya. Nah, kemudian untuk kunjungan ke desa ini tidak kita batasi ya, tidak kita batasi ya. Boleh nggak kalau setiap hari? Ya boleh kalau nggak capek ya. Ya, jadi tidak kita batasi. Mau seminggu 2 kali, mau seminggu 3 kali, mau seminggu full ya, setiap hari ke sana itu boleh ya. Kalau nggak capek sih boleh aja ya. Yang kita batasi itu adalah jumlah orang setiap kali kunjungan. Itu maksimal 10 menit, 10 orang gitu ya. Maksimal 10 orang. Jadi kalau frekuensi kunjungannya itu tidak kita batasi, yang dibatasi itu adalah jumlah orang per kunjungannya gitu. Maksimal 10 orang. Oke, baik ya, tadi jelas sudah disampaikan untuk ukuran kaos yang memang kelupaan, nanti mungkin bisa melalui admin ke IG di DM, atau yang kedua untuk yang kunjungan ya kita tidak membatasi, asalkan tidak ya minimal seminggu sekali. Berarti bukan berarti kalian dibatasi harus cuma sekali dalam seminggu, kalau memang dibutuhkan boleh beberapa kali gitu Pak Habib ya. Ya betul Pak, sesuai kebutuhan aja. Kalau setiap hari itu kan capek ya. Dari Teluk Jambe ke Cilamaya misalnya setiap hari ya capek juga ya. Saya orang Cilamaya kebetulan ya, Banyusari sih tepatnya ya. Ada yang di Banyusari ya di sini ya. Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir karena sudah pukul 21.28. Pertanyaan dari Siti Komalasari dari Prodi Akuntansi. Siti Komalasari bertanya mengenai proker. Untuk penentuan proker itu apakah sesuai ide mahasiswa atau ada tujuan proker lain dari DPL itu sendiri, Pak? Terima kasih. Ya, ya boleh nanti dikombinasikan aja, dikombin ya. Barangkali DPL juga ada ide, ya boleh silakan nanti dibicarakan ya. Dari mahasiswa juga ada ide, ya boleh juga dibicarakan dengan DPL gitu ya. Jadi tidak mengharuskan idenya dari mahasiswa ya. DPL cuma membimbing aja, itu enggak juga ya. Jadi kalau ada DPL misalnya, oh ada ide nih ya,
terus didiskusikan, oh iya bagus, ya udah silakan aja diterapkan gitu ya program kerjanya gitu. Tapi yang tadi di slide tadi kan ada program kerja kelompok ya. Nah, itu adalah yang wajibnya ya, yang wajibnya itu. Seperti misalnya pembinaan minimal 2 UMKM ya, kemudian apa tadi ya, publikasi dan seterusnya, itu sifatnya wajib ya. Kalau ada ide ya, ide yang lain ya, itu sifatnya adalah tambahan ya, program kerja yang lain ya. Idenya boleh berasal dari DPL, boleh berasal dari mahasiswa ya, itu silakan aja ya untuk dijadikan sebagai program kerja tambahan. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Hakim, STMT Ketua LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang, atas diskusinya, dan juga sudah bergabung kembali Pak Aang ya, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat UBP Karawang. Mungkin Pak Aang ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup diskusi malam hari ini. Baik, sedikit saja Pak Dedi, terima kasih atas waktunya. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN 2022 ini, teman-teman masih dalam kondisi hybrid ya, jadi tidak full online. Mohon untuk ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga ataupun kegiatan yang harus mengharuskan kita terjun ke lapangan, teman-teman jangan sampai melupakan pokoknya harus terus berkomunikasi dengan DPL-nya ya, jangan sampai lost komunikasi. Dan juga ketika ada sesuatu yang dirasa ini ada risiko kepada teman-teman, segera mungkin untuk berdiskusi ataupun berkomunikasi dengan DPL ataupun Korcamnya yang ada di sana ya. Karena kita bekerja sama juga dengan Koramil, dengan polsek tempat. Ketika teman-teman ada permasalahan di lapangan, mohon untuk segera berkomunikasi dengan DPL masing-masing ya. Jadi jangan sampai ada permasalahan sekecil apapun, teman-teman tidak ada komunikasi dengan DPL ya. Kemudian pada saat nanti di lapangan, karena kita berada di lingkungan yang baru ya, teman-teman harus menjaga etika dan juga nama baik alma mater. Karena kita terjun ke lingkungan yang baru, mohon ikuti tata tertib ataupun aturan-aturan yang ada di tempat tersebut, dan jangan lupa selalu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif untuk menjaga nama baik alma mater ya. Mungkin itu saja. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti akan dibahas pada kesempatan mendatang pada saat pembekalan ya, dan juga pelepasan kegiatan KKN di bulan Agustus nanti mungkin sudah diinfokan oleh Juli, Pak, ya, ada gimana? Bulan Juli, tanggal 1 Juli. Ya, bulan Juli ya. Bulan Juli nanti akan ada informasi kegiatan pembekalan dan juga kegiatan pelepasan. Oke, terima kasih Pak Apip dan juga Pak Dedi Prianto. Saya kembalikan kepada Pak Dedi Prianto. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita semua berharap mudah-mudahan kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar. Terus bangun komunikasi, jangan sampai kita miskomunikasi karena sedikit hal-hal itu bisa menjadi masalah untuk pelaksanaan ini. Dan mudah-mudahan KKN 2022 ini lancar dan tidak kurang atau apapun. Sekali lagi saya atas nama moderator dan sekaligus pembawa acara dan juga foto dulu Pak, foto. Seperti biasa ya, silakan di on kamera dulu sebelum kita akhiri kegiatan hari ini untuk dokumentasi.
Silakan di on kamera. Eh, yang ngambil siapa Pak? Boleh saya, nggak apa-apa. Aktif ya. Slide 1, slide Silakan. 1. Siap-siap ya. Semuanya di on kamera. Ini belum on cam semua nih. Kok pada nggak ada di saya ya? Ada Pak. Oh, nggak ada Pak. Mungkin bisa dari Pak Dedi Pak. Punten. Yang saya kok pada nggak ada semua. Oh, oke. Pak Ang, handphone ya Pak Ang? Saya juga mungkin nggak. Itu pakai handphone jadi mungkin nggak bisa semua ya. Kita coba. Iya. Pak Habib coba aja, Pak Habib. Nah, Pak Habib. Nah, ini baru pada nongol. 3 ya. Sudah Pak? Iya, oke. Satu, dua, tiga. Tahan. Sudah belum Pak Habib? Sudah? Udah. Nah, Slide berikutnya. Tahan, tahan. Bentar ya, bentar. Ya, tahan ya. Elsa, tahan dulu, tahan. Aditya, Bagaswara, tahan. Tahan apanya, Pak? Oke, perwakilan aja lah. Udah selesai ya. oke, baik. Mungkin banyak ya. Kurang lebih ada 268. Iya, yang kesananya nggak pada aktif ya kameranya. Oke. Yang aktif aja. Sekali lagi, terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya yang hari ini tetap meluangkan waktu untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi hari ini ya. Tetap semangat, juga mudah-mudahan lancar semua KKN-nya. Sekali lagi saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang dan salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke, live.